Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi maupun dosen pengampu pada presentasi kali ini adalah ujian akhir semester prodi manajemen dengan mata kuliah ekonomi mikro. Saya sendiri Kuku Wibowo, kelas MJ 102 dengan dosen pengampu Pak Joko Suharyanto SEMM. Pada UAS kali ini, produk atau jasa yang saya akan ulas pada struktur pasar monopoli. Dan sebelum masuk produk atau jasa itu sendiri, teori dasar dari pasar monopoli itu sendiri dalam buku Hukum Bisnis 2019 karya Thomas Sony Tambunan dan Wilson R.G. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja. Perusahaan tersebut menghasilkan barang atau jasa yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, serta keuntungan yang diperoleh melebihi normal. Dalam pasar monopoli itu sendiri, di sini saya membahas mengenai perusahaan listrik negara atau PLN. PLN adalah salah satu perusahaan BUMN yang masuk dalam pasar monopoli. Kenapa? Karena PLN sebagai penjual atau produsen tunggal yang dapat menetapkan harga berapapun yang mereka kehendaki, serta pedagang lain tidak bisa memasukinya. PLN sebagai BUMN atau di sini adalah wakil pemerintah bisa mensubsidi harga tarif listrik itu meskipun melebihi BPP, biaya pokok produksi, dari harga jual per kWh. Di sini keuntungannya, kalau menurut saya, PLN sebagai BUMN bisa melakukan penyesuaian harga, meskipun di situ biaya pokok produksi per kWh itu sendiri lebih mahal daripada harga jual per kWh. Di sini karena PLN mendapatkan subsidi dari pemerintah dan pemerintah sendiri intinya di situ kan meringankan rakyat agar tarif daftar listrik ini tidak melambung tinggi. Kalau ini pasti bisa melambung, pasti masyarakat akan kesulitan karena semua masyarakat Indonesia memakai listrik. Dan slide selanjutnya, ciri-ciri pasar monopoli itu sendiri, salah satunya ada 3. Di sini yang pertama, perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Nah ini kalau di dalam pasar monopoli itu sendiri, perusahaan lain itu sulit untuk memasukinya. Kenapa? Disebabkan banyak hambatan. Mungkin di situ kayak PLN
perusahaan lain akan memasukinya. Tetapi pemerintah tidak memberikan perizinan dalam mengelola kelistrikan di Indonesia. Karena takutnya kenapa? Di objek-objek vital nasional, kalau pembangkit listrik kita tidak dikelola oleh BUMN, akan terjadi sabotase yang akan merugikan negara khususnya. Dan yang kedua, di ciri-ciri pasar monopoli itu sendiri, perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga. Ya mungkin kalian di PLN sendiri, kalau ingin menaikkan harga tarif daftar listrik sangat mudah. Kapan dia ingin menaikkan harga, di situ bisa dilakukan. Yang ketiga, promosi iklan kurang dibutuhkan. Karena perusahaan menjadi satu-satunya produsen di pasar. Secara otomatis pembeli akan membeli produknya. Jadi sebagai PLN sendiri, listrik adalah kebutuhan yang sangat primer yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mau tidak mau, masyarakat akan memakai listrik itu. Dan PLN tidak perlu lagi membuat iklan di media cetak maupun elektronik. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli itu sendiri. Jadi, kelebihan pasar monopoli yang pertama, menghindari produk tiruan dan persaingan tidak bermanfaat. Yang kedua, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Yang ketiga, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Yang keempat, mendorong penggunaan mesin berteknologi tinggi. Yang kelima, mendorong kinerja Departemen Pengembangan dan Penelitian. Dari kelebihan, di sini ada kekurangan dari pasar monopoli itu sendiri. Yang pertama, penyalahgunaan kekuatan ekonomi, adanya pelecehan terhadap posisi konsumen, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan, tidak ada persaingan, dan yang terakhir mengurangi kesejahteraan. Ini adalah contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia, di mana mayoritas berasal dari BUMN, yaitu salah satunya adalah PLN, Pertamina, PT KAI, PT Pelayaran Nasional, Perusahaan Daerah Air Minum, Badan Urusan Logistik. Demikian presentasi ulasan mengenai pasar monopoli yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada masukan, feedback yang bisa diberikan kepada saya untuk meningkatkan kualitas pemahaman saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.